Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Aldo, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika UIN Suskaryau. Saya ingin mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat sebagai tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Noviarni SPDI MPD. RPP yang saya buat ini merupakan RPP dengan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas mata pelajaran matematika kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok barisan aritmatika menggunakan alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures. Kita masuk kepada unsur-unsur dari RPP. Yang pertama ada kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, media, alat dan sumber pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, penilaian hasil pembelajaran. Kita masuk kepada unsur yang pertama, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti pada RPP ini mengacu pada kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kurikulum 2013, yaitu terdapat 4 buah kompetensi inti yang bisa teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pada RPP ini juga mengacu pada Kurikulum 2013, di mana terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu KD 3.6, yaitu mengenai realisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah saya tetapkan, yaitu mengenal barisan bilangan, mengenal barisan aritmatika, dan menentukan unsur-unsur pada barisan aritmatika dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. Kemudian KD 4.6, yaitu menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang saya tetapkan, yaitu memecahkan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Unsur yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menentukan barisan bilangan, menentukan barisan aritmatika, menentukan unsur-unsur pada barisan aritmatika dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika, dan memecahkan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Selanjutnya unsur yang keempat, media, alat dan sumber pembelajaran. Media pada RPP ini menggunakan kertas karton dalam proses pembelajaran. Sedangkan alat dan bahan terdiri dari spidol, penghapus, dan batang korek api yang nantinya digunakan. Selanjutnya sumber belajar, yaitu yang pertama lembar kerja siswa atau LKS materi barisan aritmatika yang telah dibuat oleh guru atau saya sendiri. Yang kedua adalah buku matematika kelas 11 SMA, MA, SMK, MAK, buku siswa yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Selanjutnya unsur yang kelima, yaitu kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 tahap kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan adalah kegiatan untuk membuka sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran. Bertujuan agar memastikan bahwa siswa telah benar-benar siap untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pada kegiatan pendahuluan terdapat 4 langkah secara garis besar yang harus dilakukan oleh guru, yaitu memberikan salam, berdoa, kemudian mengabsen siswa. Selanjutnya, langkah yang kedua memberikan contoh materi, yaitu materi barisan bilangan dan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, serta memotivasi siswa agar terpacu untuk mempelajari kegiatan materi tersebut. Selanjutnya, guru menyampaikan indikator yang hendak dicapai serta tujuan pembelajaran yang pada pertemuan tersebut. Dan terakhir, guru menginformasikan sistematika pembelajaran yang digunakan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya pada tahap kegiatan inti, merupakan inti dari proses pembelajaran di mana terjadi mempelajari tentang materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Pada kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures
di mana terdapat 3 langkah secara garis besar, yaitu kerja individu, di mana guru memberikan LKS kepada siswa dan siswa mengerjakannya secara individu. Setelah itu, guru membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari tiga anggota setiap kelompoknya, dan kelompok tersebut bersifat heterogen, di mana kemampuan dari setiap anggota kelompok itu berbeda-beda dari rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian dilakukan tahap yang kedua adalah diskusi kelompok, di mana permasalahan yang sebelumnya dibahas secara individu dibahas ke dalam diskusi kelompok, permasalahan yang sama. Setelah itu, setiap kelompok menyalin atau mentransferkan hasil diskusi kelompoknya ke dalam kertas karton dan kemudian menempelkannya ke depan kelas. Dan dilanjutkan pada tahap yang ketiga adalah diskusi kelas, di mana guru menunjuk perwakilan dari menunjuk kelompok yang dianggap bisa mewakili jawaban seluruh kelompok secara umumnya, dan mempersilahkan kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada murid yang lain atau kelompok yang lain untuk memberikan pendapat apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep atau materi tersebut. Sampai pada situasi di mana terjadi kesepakatan mengenai materi yang didapat pada pembelajaran pada hari itu. Jadi guru hanya bertugas untuk memantau dan mengarahkan jalannya diskusi tanpa menjelaskan materi yang dipelajari. Terakhir, pada kegiatan penutup, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar, terdapat 4 langkah, yaitu guru dan siswa merefleksi kembali materi yang telah dipelajari pada hari itu. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada murid, kepada siswa yang telah berani menyampaikan pendapat, dan kepada seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, guru memberikan petunjuk tugas materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. Kemudian kita masuk kepada unsur yang ke-6, yaitu penilaian hasil pembelajaran. Pada RPP ini terdapat 4 penilaian hasil pembelajaran, yaitu pertama, penilaian kognitif setiap pertemuan berupa tertulis yang terdapat di dalam LKS yang telah dibuat, yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada penilaian afektif berupa penilaian diri sendiri oleh siswa. Penilaian diri sendiri oleh siswa ini melalui angket penilaian afektif yang dibuat oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah penilaian psikomotorik melalui observasi yang dilakukan oleh guru dengan bantuan lembar observasi psikomotorik. Selanjutnya adalah penilaian kognitif hasil belajar berupa tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Setiap instrumen dan rubrik penilaian dari penilaian hasil belajar ini terlampirkan dalam RPP yang telah saya buat. Teman-teman juga bisa mengunduh RPP beserta bahan ajar berupa LKS barisan aritmatika yang telah saya buat di link yang telah saya sematkan di kolom deskripsi. Demikian presentasi saya. Like kalau Anda suka video ini, silahkan berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.